Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun berada, semoga Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat dan juga diberikan kelancaran di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Senang sekali kami bisa menemani Anda dalam program Ramadan Mulia karena banyak kemuliaan yang dapat kita raih di bulan suci ini. Saya Syihab Ahmad pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sebuah topik mengenai pentingnya mengajarkan puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Tapi sebelumnya, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh ananda kita berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Artinya, aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk dan furqan. Maka barang siapa di antaramu hadir pada bulan ini, hendaknya ia berpuasa di dalamnya. Tetapi barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka berpuasalah sebanyak bilangan itu pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan Dia tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dia menghendaki supaya kamu menyempurnakan bilangan itu, dan supaya kamu mengagungkan Allah karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu, dan supaya kamu bersyukur. Jazakumullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah sanal jaza untuk ananda kita yang sudah menilawatkan ayat Al-Quran yang begitu indah. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, baiklah kita akan mulai pembahasan pada episode kali ini. Bulan Ramadan kita mengetahui adalah sebuah bulan yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bulan ini merupakan sebuah bulan yang khas ya, bulan yang khusus di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyediakannya sebagai sarana bagi kita semua untuk melatih diri kita ya, untuk menempa ya, keimanan kita sehingga menjadi orang-orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana keimanan kita pun menjadi semakin terasah ya, semakin naik ya, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para hambanya. Nah, di dalam ayat yang tadi dibacakan ya oleh ananda kita dalam surah Al-Baqarah ayat 186, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sahru Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas ya. Bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan di mana di dalamnya ini Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ya, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia.
wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan sebuah keterangan yang nyata ya, keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai furqan ya, sebagai pembeda yang membuat kita ya dapat dibedakan juga dari orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini saja kita sudah menemukan sebuah hasanah yang sangat luar biasa ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ya sebuah petunjuk yang paling sempurna bagi umat manusia yang menjadi guidance ya, jadi panduan ya bagi kita untuk bisa meraih keberhasilan di dunia ini. Di bulan ini kita mengetahui, di bulan Ramadan seperti tadi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, menjadi sebuah bulan di mana malaikat Jibril akan datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan senantiasa mengulangi ya firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada beliau. Nah, inilah yang dimaksud bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ya. Karena ya setiap bulan inilah Rasulullah SAW mendapatkan panduan dari malaikat Jibril tadi ya, mengenai apa-apa saja yang Allah Ta'ala telah wahyukan kepada beliau, diulang kembali sehingga kita bisa menemukan Al-Quran seperti yang kita baca pada saat ini. Nah, di bulan ini pun kita akan mendapati sebuah kondisi puncak ya dari keimanan manusia. Bagaimana jika mereka melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan panduan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, mereka akan mendapatkan level keimanan yang paling tinggi ya selama 1 tahun ini. Bagaimana ibadah-ibadah yang dikerjakan pun mendapatkan puncaknya ya. Jadi untuk meraih kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya tidak ada waktu yang lain yang paling pas selain daripada bulan Ramadan ini. Puasa itu sendiri sudah menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa yang banyak sekali manfaatnya bagi perkembangan kerohanian kita. Ya, puasa yang kita kerjakan bukan hanya di bulan Ramadan ya, puasa-puasa nafal dan sebagainya itu sendiri sudah memberikan manfaat yang banyak sekali kepada kita. Nah, apalagi puasa ini dilaksanakan di bulan Ramadan. Bulan yang kita kenal sebagai bulan yang suci. Bulan di mana penuh karunia, keberkatan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang melaksanakan atau mengerjakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Bulan Ramadan ini merupakan bulan pengampunan dosa. Bulan di mana Allah taala mencurahkan maghfirah yang sebanyak-banyaknya kepada hamba-hambanya yang beriman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni ya dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Jadi bagaimana sebuah karunia yang hebat sekali, yang luar biasa sekali Allah taala berikan kepada kita. Bukan hanya Allah taala memberikan pahala ya atau karunia, tapi juga mengampuni kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat sebagai manusia. Kita ini kan sebagai manusia bukan makhluk yang sempurna. Pasti ada saja kelemahan-kelemahan, kealpaan-kealpaan yang kita perbuat karena lupa. Ya. Tetapi Allah Ta'ala yang menyadari kelemahan kita itu, ya, tadi memberikan sebuah sarana pengampunan yang luar biasa kepada kita. Nah, dan itu diberikan pada bulan suci Ramadan ini. Selain memberikan ampunan, pemirsa yang dirahmati Allah, pada bulan ini Allah Ta'ala juga memberikan pahala yang berlipat ganda. Ya. Jadi setiap kebaikan, setiap ibadah yang kita kerjakan pada bulan ini, Allah Ta'ala akan melipat gandakan ganjaran yang diberikan kepada kita. Nah, dalam sebuah
Hadis juga disebutkan bahwasanya salah satunya ibadah umroh ketika kita mengerjakannya di bulan Ramadan maka akan diganjar seperti ibadah haji. Ya. Kemudian ibadah-ibadah nafal itu akan diganjar seperti ibadah-ibadah wajib. Nah, kemudian ibadah-ibadah wajib itu akan mendapat ganjaran berkali-kali lipat banyaknya dari pahala yang biasa Allah Ta'ala berikan kepada kita kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah wajib tadi. Nah, bayangkan betapa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahimnya ini, ya, sifat Ar-Rahim Allah Ta'ala diberikan kepada kita di bulan suci Ramadan ini dengan sangat berlimpah. Jadi kalau kita menyia-nyiakan kesempatan ini, ya, di mana Allah Ta'ala telah sedang mengobral karunia-Nya, ya, kasih sayangnya kepada kita dan kita tidak ikut dalam mencari karunia itu, ya kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Bayangkan betapa banyak tambang pahala yang akan kita dulang pada bulan ini kalau kita melakukan berbagai macam kebaikan di dalamnya. Apalagi melakukan berbagai macam ibadah yang Allah Ta'ala telah sampaikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Kalau hitung-hitungan biasa ada yang mengatakan misalnya sholat berjamaah 27 tingkat pahalanya. Ya, pada bulan Ramadan ini dikalikan, ya, dengan berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan betapa banyaknya. Belum lagi amalan-amalan ibadah yang lain kalau kita kerjakan. Selain dari tambang pahala yang kita peroleh tadi, bayangkan juga betapa banyak dosa yang akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan ini, ya, jika kita senantiasa memohon ampunannya di dalam sholat-sholat kita, dalam doa-doa kita, merintih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin timbangan amalan kita, ya, kalau kita 1 tahun ini kita timbang-timbang amalan kita, ya, seimbang antara kebaikan dan keburukannya, paling tidak dengan melaksanakan ibadah selain berpuasa di dalam bulan suci Ramadan ini, ya, timbangan amalan kebaikan kita akan jauh lebih berat daripada, ya, amalan buruk kita. Apalagi kalau sebelum masuk bulan puasa kita sudah lebih banyak atau terlebih dahulu sudah lebih banyak melakukan amalan kebaikan atau ibadah-ibadah kita sudah kita laksanakan dengan dawam. Ya. Bayangkan betapa banyak, ya, betapa jauh, ya, amalan-amalan kebaikan kita, pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dibandingkan dengan, ya, dosa-dosa yang bisa memasukkan kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan sampaikan apa yang disabdakan oleh Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahu Ta'ala bin Nasril Aziz berkaitan dengan hal ini. Ya, beliau bersabda, jika pada bulan Ramadan, ya, mereka yang berpuasa mengamalkan hukum-hukum Allah Ta'ala lebih banyak daripada sebelumnya, mereka meningkatkan ibadah yang mereka kerjakan, kemudian meningkat dalam ketakwaannya, berarti, ya, mereka ini telah masuk ke dalam tabir rahmat, tabir kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman, disampaikan dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Huzur ini adalah, jika seorang hamba berpuasa demi aku dan pada hari ini mereka meninggalkan sementara perbuatan yang diperbolehkan, ya, demi aku, maka aku sendirilah yang akan menjadi ganjaran bagi mereka. Nah, ketika Allah Ta'ala sendiri adalah ganjarannya, sabda Huzur, berarti sarana ampunan itu telah didapat. Ya. Sarana pengampunan itu telah kita dapatkan sebagai seorang hamba. Karena Allah Ta'ala telah menerima taubat yang dilakukan oleh hambanya ini tadi, yang berarti dirinya sendiri akan selamat dari keburukan dunia dan akhirat. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bagaimana dia harus dengan tulus, ya, melaksanakan puasa ini dengan ikhlas, dengan hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengerjakannya. Nah, maka dari itu, selain dari puasa saja, ya, selain dari kita menahan lapar, haus, ya, dan hawa nafsu kita, ya, diperlukan ibadah-ibadah tambahan, ya, di dalam bulan Ramadan ini untuk
memperbanyak karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dan memperbanyak dosa-dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari diri kita. Banyak amalan-amalan ibadah bisa kita kerjakan, makanya kita dianjurkan ya untuk mendawamkan, menilawatkan Al-Quran di dalam bulan ini sebisa mungkin untuk menamatkannya, melaksanakan sholat-sholat nafal, semua sholat nafal yang kita ketahui, duha, tahajudnya, sholat tarawih berjamaah. Ya. Kalau bisa kita laksanakan sholat hajat, sholat tasbih dan sebagainya, itu akan menarik karunia Allah Ta'ala yang sebanyak-banyaknya ke dalam diri kita. Nah, inilah yang perlu kemudian kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak keturunan kita. Ya, kalau usia mereka belum mampu untuk berpuasa, maka ajarkan mereka ya untuk meningkatkan amal ibadah dalam bulan ini. Beritahu mereka atau beri contoh kepada mereka bahwasanya bulan ini adalah bulan penuh rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangunkan mereka untuk diajak sahur bersama dan ajak mereka untuk berbuka bersama walaupun mereka tidak berpuasa. Ajarkan kepada mereka ya doa-doa ya di dalam sholat. Kemudian ajarkan kepada mereka untuk bersedekah lebih banyak di bulan ini. Ya, kita sebagai seorang Ahmadi ya dianjurkan untuk melunasi tahri jadid di bulan ini. Kita membayar zakat fitrah masing-masing di dalam bulan Ramadan ini ya sebelum memasuki bulan Syawal nanti. Nah, inilah ya yang harus kita kerjakan, bagaimana kita meningkatkan ibadah-ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan ini untuk tadi ya menarik sebanyak-banyaknya karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dan menghapus sebanyak-banyaknya dosa yang ada di dalam diri kita. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menemani ibadah dari kita semua dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan karunia-Nya pada kita dalam menjalankan ibadah puasa dalam bulan suci ini. Amin. Allahumma amin. Jangan lupa untuk senantiasa menyaksikan program Ramadan Mulia di bulan Ramadan ini. Saya Syihab Ahmad dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.